Halo semua, nama gua Ardi dan pada kesempatan kali ini gua akan memberikan sebuah kisah misteri yang pastinya bikin kalian semua pada penasaran. Film ini diawali dengan berita di TV tentang gerakan bergandengan tangan melintasi Amerika untuk melawan kelaparan di Amerika Serikat. Scenes berpindah pada sebuah keluarga yang sedang berlibur di festival malam. Seorang anak bernama Red tiba-tiba pergi ke tempat lain tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia pergi ke sebuah wahana bernama Vision Quest. Ia tidak bisa menemukan jalan keluar karena di dalam terdapat banyak sekali cermin. Di tempat tersebut, Red menemukan seorang gadis yang mirip sekali dengan dirinya. Ia pun langsung kaget setengah mati. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Kini Red sudah mempunyai sebuah keluarga. Ia mempunyai suami dan 2 orang anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mereka pergi berlibur ke sebuah rumah yang terlihat nyaman. Di saat mereka sedang berkumpul, Red kembali teringat masa-masa kecilnya dulu, ketika ia bisa keluar dari wahana cermin dahulu. Red menjadi anak pendiam dan tidak bisa berbicara. Mungkin Red mengalami trauma yang serius. Sampai saat dewasa, Red sering mengalami mimpi buruk yang tidak jelas. Ketakutannya sering menghantui hidup Red. Lalu ia dan keluarganya pergi ke sebuah pantai, di mana pantai tersebut adalah tempat festival waktu saat Red masih kecil dulu. Di tengah perjalanan, Red melihat seorang pria tunawisma yang dibawa oleh ambulan dengan luka tusuk di badan. 5 minutes. You can't even talk. Look, I don't want to talk about who can't. Singkat cerita, Red dan keluarganya pun sampai di pantai. Ia bersama dengan teman-temannya. What do we say? I hate you. Anak laki-lakinya pergi tanpa sepengetahuan Red. Ia pergi ke WC sendirian. Lalu ia menemukan seorang pria kumuh dan berdiri sambil membentangkan tangan dan terlihat darah di tangannya. Red yang panik langsung segera mencari anaknya, dan untung saja anaknya tidak kenapa-kenapa. Where were you? I was at the back. No, you don't do. Singkat cerita, mereka pun pulang dan beristirahat. Red menidurkan anaknya. Red pun melihat gambar anaknya yang posisinya sama persis dengan kejadian Red ketika masih kecil. Ia pun menjadi panik dan gelisah, dan ia tidak bisa tidur. Dengan kegelisahan tersebut, Red berbicara ketika masa kecilnya ia menemukan seorang gadis yang mencelakainya. Seumur hidupnya, ia merasa sosok tersebut masih mengikutinya. Suaminya berusaha menenangkannya, dan tiba-tiba anaknya datang. Ia berbicara bahwasannya di depan ada beberapa orang yang berdiri dan berkelakuan aneh. Mereka pun memeriksanya, dan benar saja mereka berusaha mengusirnya. Namun sosok itu malah mencoba masuk dan mencelakainya. Sosok yang mengerikan. Ternyata apa yang diucapkan Red itu benar. Mereka semua berwajah mirip dengan keluarganya, baik itu Red, suaminya, dan anak-anaknya. Kembaran Red mewakili pembicaraan. Pada suatu ketika, hiduplah seorang gadis. Ia memiliki sebuah bayangan yang saling terhubung. Ketika gadis itu lapar, ingin makan, gadis itu akan memakan makanan enak dan hangat. Namun, si bayangan yang lapar memakan kelinci yang berdarah. Lalu ketika gadis itu mendapatkan mainan yang bagus, si bayangan mendapatkan mainan yang dingin dan mengiris jari ketika memainkannya. Lalu ketika gadis itu mempunyai pasangan yang mencintainya, si bayangan menemukan Abraham yang tidak tahu mencintainya. Addie, don't do it. Maybe I should set something up. Hey, get hands off me! Run! Singkat cerita, mereka semua menyerang keluarga Red. Red yang diborgol di meja. Anak dan suaminya yang dikejar akan dibunuh.
Dan ketika ditanya apa maunya, ia menjawab, "Kami ingin kalian semua mati." We want. Akhirnya nih guys, Red bersama keluarganya bisa selamat dari kejaran kembaran mereka. Scenes berpindah pada sebuah keluarga teman Red, seorang laki-laki dan istrinya, dan juga kedua anak gadisnya yang sedang bersantai. Tiba-tiba didatangi seseorang, dan ternyata itu adalah kembarannya. Kembaran itu pun berhasil membunuh keluarga tersebut. Ophelia. Red yang datang ke rumah guna meminta bantuan ternyata dikagetkan dengan pembantaian yang terjadi. Keluarga Red pun menghadapi kembaran dari kembaran keluarga tersebut. Dengan susah payah mereka melawan dan akhirnya mereka berhasil menghabisi kembaran keluarga tersebut. Mereka pun berdiskusi tentang masalah yang terjadi, dan ternyata kejadian ini sudah masuk ke berita nasional, di mana orang-orang yang memakai baju merah bertingkah aneh dan membunuh siapa saja yang mereka temui. Dan uniknya, senjata yang mereka gunakan adalah gunting. Help your father. She's tripping. What would... Akhirnya keluarga Red memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Come on. Who's got the keys? Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh kembaran anak perempuannya, dan ia menabrakkan kendaraannya ke pohon sampai mati. Keesokan harinya, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh sebuah mobil yang terbakar. Dan benar saja, kali ini ia dihadang oleh kembaran anak laki-lakinya Red. Anaknya tersadar bahwa ini adalah jebakan. Mereka keluar dari mobil dan benar saja, di bawah mereka sudah berjejer bensin dan akan dibakar. Lalu dengan inisiatif anaknya, ia pun melakukan gerakan mundur yang diikuti kembaran anaknya itu, hingga kembarannya mati terbakar. Namun tiba-tiba, kembaran Red muncul dan menculik anak laki-laki Red. Red yang berusaha mencari anaknya, dan nalurinya membawa pada sebuah wahana cermin tempat dulu ia bertemu kembarannya. Sebelum ia memasuki wahana itu, ia melihat sekelompok orang berbaju merah sudah berjejer, bahkan sampai masuk ke laut. Lalu Red pun masuk ke wahana cermin itu. Ia menemukan ruangan-ruangan aneh yang penuh dengan kelinci. Ia menemukan kembarannya dan berbicara tentang indahnya kehidupan di atas sana. Namun kalian tidak pernah mensyukuri hal tersebut. Mereka tercipta dari hasil percobaan manusia. Mereka dinamai Thread. Mereka diciptakan untuk bisa mengendalikan manusia seperti boneka. Namun para peneliti itu gagal dan mengabaikan para Thread yang masih hidup. Di awal mereka bertemu, kembaran Red yang terobsesi mulai dilihat berbeda oleh para Threaded yang lain, dan ia percaya untuk memulai gerakan ini, yang intinya sekarang giliran mereka yang hidup di atas permukaan. Red pun bertarung habis-habisan dengan kembarannya itu, yang kemudian Red berhasil menusuk kembarannya dan mencekiknya sampai mati. Red pun menemukan anaknya dan pergi dari tempat itu. Ia pun bertemu suami dan anak perempuannya. Mereka pun pergi menggunakan mobil ambulans. Di akhir cerita, ternyata sejak awal Red yang asli sudah dicekik dan diseret masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dari sakitnya itu, membuat suaranya aneh. Karena pita suaranya rusak, Red yang palsu kemudian memakai baju Red yang asli dan berganti posisi.
dan film pun selesai. Look at you. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Buat kalian semua yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya. Mohon dukungan dan supportnya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di lain film, dan bye-bye.